Ya. Jadi Hari kalau udah ini tua udah nggak sekolah. iya, udah tuh udah nggak sekolah gitu ya. Nah, ini yang kalau saya ya, saya punya duit 1 M, Heeh, kemudian Bapak mau saya membangun minta. rumah, bukan. Halo, selamat datang di podcast Patiro, tempat di mana kita membahas isu-isu penting dan isu-isu terkini, terutama terkait dengan tata kelola pemerintahan. Saya Pujo Untung. Pada sesi kali ini kita akan mengeksplor lebih dalam terkait dengan isu-isu yang memang sangat tren saat ini, yaitu isu terkait dengan perubahan iklim. Dan eh, kita akan membahas bagaimana isu perubahan iklim itu direspon oleh masyarakat di tingkat komunitas. Nah, terkait dengan hal itu, eh, Patiro bersama dengan beberapa mitra di 9 daerah ini sudah menjalankan program ya yang disebut dengan Voice for Inclusiveness for Resilience Action, atau kita singkat sebagai VICRA ya. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu spesial dari salah satu mitra dari program Fikra, yaitu Ibu Suci Kurnia Sari dari PKBI Sumatera Barat. Nanti Ibu Suci akan menceritakan bagaimana isu-isu perubahan iklim direspon oleh masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, dan bagaimana aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat komunitas, dan kemudian bagaimana mereka bisa menyuarakan kepada pemerintah baik di tingkat desa maupun di tingkat pemerintah kabupaten agar isu-isu perubahan iklim atau aksi-aksi perubahan iklim yang aksi-aksi iklim yang sudah dilakukan oleh komunitas didukung lewat program-program di tingkat desa maupun di kabupaten. Nah, selamat datang Mbak Suci ya. Tapi kalau dari Sumatera Barat kayaknya kita lebih akrab panggil Uni Suci ya. Terima kasih Uni Uci udah hadir di podcast Patiro. Mungkin bisa diceritakan nih Uni, bagaimana teman-teman di Padang Pariaman yang didampingi oleh PKBI merespon isu perubahan iklim, dan inisiatif apa yang dilakukan oleh mereka untuk katakanlah mengadaptasi isu perubahan iklim ini, terutama di komunitas pertanian, karena perubahan iklim ini sangat berdampak terutama di sektor pertanian juga. Mungkin bisa diceritakan Ya, Uni. ya, baik. Terima kasih banyak Pak Bejo sudah diundang ke podcastnya Pak Tiro. Nah, ini menarik ya untuk mendiskusikan terkait dengan aksi-aksi perubahan iklim ini yang dilakukan di tingkat komunitas. Kebetulan PKBI Sumatera Barat mendampingi Kabupaten Padang Pariaman. Ada 2 nagari yang kami dampingi dari 113 nagari yang ada. Itu nagari Padang Toba Ulakan dengan nagari Kampuang Galapuang, di mana 2 nagari ini memang terlihat tinggi tingkat kerentanannya di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, satu nagari itu mereka dalam 1 tahun itu bisa mencapai 10 sampai 15 kali terkena bencana banjir ketika terjadi hujan ekstrim. Sementara di nagari yang tetangganya itu sama sekali tidak berdampak banjir, tetapi kekeringan yang berkepanjangan. Itu yang akhirnya berdampak ke sektor pertanian ya. Iya, betul Pak. Nah, ini sudah menjadi keresahan dan kekhawatiran bagi komunitas yang kami dampingi untuk masa depannya nanti terkait dengan hasil-hasil dari produksi pertanian mereka. Nah, kalau dulu hasil pertanian mereka itu sudah bisa mereka jual, Pak. Dan itu sudah laku di pasaran di Kabupaten Padang Pariaman. Karena dulu tahun 2017 Padang Pariaman sempat menjadi lumbung padinya di Provinsi Sumatera Barat. Nah, namun dalam 5 tahun terakhir itu mereka hanya bisa hasil panennya itu untuk kebutuhan pribadi gitu. Sudah tidak cukup lagi untuk dijual ke pasaran. Nah, belum lagi gagal panen yang diakibatkan karena bencana ekstrim tersebut gitu ya. Kemudian menurunnya pendapatan masyarakat gitu. Belum lagi angka putus sekolah tinggi karena orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya gitu ya. Ya, yang menariknya sebenarnya dari aset sosialnya di Sumatera Barat itu banyak anak-anak perempuan yang akhirnya dinikahkan oleh orang tuanya
dengan alasan bahwa ketika anak perempuan ini dinikahkan maka orang tuanya akan lepas tanggung jawab terhadap anak tersebut. Ini alasannya karena ketika bencana iklim terjadi dan menurunnya pendapatan mereka gitu ya. Akhirnya berdampak juga ke perkawinan dini dong kalau begitu. Betul sekali Pak. Bahkan kami berdasarkan asesmen kami di awal itu di satu nagari saja angka menikah dini usia di bawah dari 20 tahun itu sudah mencapai dari 20% dari anak-anak remaja yang masih tinggal di lokasi Pak. Kami tidak menghitung anak remaja yang merantau tapi yang tinggal di situ gitu ya. Dan itu menjadi permasalahan bersama bagi pemerintah nagari, kemudian puskesmasnya juga, pemerintah daerah bagaimana menanggapi ini akibat dari bencana iklim yang terjadi. Terus bagaimana ini teman-teman PKB berusaha untuk berdiskusi dengan komunitas, merespon isu-isu perubahan iklim dan dampaknya, kemudian sampai masuk bisa mereka punya inisiatif melakukan aksi. Ya, jadi melalui program Fikra ini di tahun 2021 itu awalnya kami melihat peluang dan potensi apa yang ada di tingkat komunitas tersebut Pak. Sehingga dari potensi dan peluang tersebut kami mencoba mencari metode pembelajaran yang menarik yang diajak oleh ibu-ibu tersebut untuk mau berdiskusi. Nah, selama ini kita lebih berpatok bahwa yang sekolah adalah anak-anak anak sampai usia remaja gitu ya. Jadi hari kalau ini, udah tua udah nggak sekolah. Iya, udah tua udah nggak sekolah gitu ya. Nah, ini yang menariknya kami ajak orang-orang tua untuk sekolah kembali gitu ya. Jadi makanya ada inisiatif dari PKBI Sumatera Barat untuk membentuk yang disebut dengan Sekolah Iklim Petani Perempuan. Nah, Sekolah Iklim Petani Perempuan. Iya. Jadi kami singkat dengan SIP gitu. Jadi ibu-ibunya kalau ketemu sama PKBI udah bilang sekarang kita SIP gitu ya. Jadi mereka sudah itu di dua negara itu ya. Dua negari Pak. Jadi memang kita gabungkan menjadi satu komunitas. Kebetulan memang dua negari ini untuk lokasi jaraknya juga tidak terlalu jauh. Nah, di Sekolah Iklim Petani Perempuan ini jadwalnya kayak sekolah Pak. Mereka datang jam 8, kemudian nanti selesainya jam 4 gitu ya. Nah, tapi kami lebih ke inklusif, mereka disarankan untuk boleh membawa anak, kemudian dengan catatan ketika anaknya menangis silakan nanti keluar gitu ya. Termasuk juga bagaimana kami melibatkan kelompok-kelompok lansia, kemudian petani miskin, disabilitas, termasuk juga orang-orang muda yang tergabung ke dalam Sekolah Iklim Petani Perempuan tersebut gitu. Pesertanya berapa itu ya kira-kira dari 38 orang Pak. 38 orang. Dan itu berlangsung selama 1 minggunya berapa kali itu di sekolah iklim itu? Dua kali dalam 1 bulan. 2 kali dalam 1 bulan. Iya, itu yang rutin kita laksanakan. Nah, yang dipelajari apa itu kalau di sekolah iklim itu? Nah, jadi kita bikin modul belajar juga Pak untuk guru-gurunya, untuk siswa-siswa ini gitu ya. Kita nyebutnya juga siswa, jadi bukan ibu-ibu belajar lagi. Petani perempuannya, itu kita sebut juga siswa juga. Mereka juga bangga, kami siswa nanti di wisuda juga ya, gitu ya. Nah, jadi dalam pelajaran mereka nanti kami bikin modul Pak, ada 7 modul di pertemuan sekolah mereka gitu ya. Yang pertama itu info sekilas terkait dengan perubahan iklim, apa dampak perubahan iklim di Kabupaten Padang Pariaman. Kita bicara secara nasional, secara global, kemudian kita kerucutkan ke level kabupaten. Jadi mendekatkan isu perubahan iklim yang tadinya tuh kayaknya jauh, terus kemudian didekatkan di situasi yang mereka hadapi sehari-hari. Termasuk juga hasil temuan-temuan keterpaparan dan kerentanan mereka di nagari itu juga kita masukkan ke sana. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa mitigasi, kemudian adaptasi dan resiliensi itu juga perlu dimasukkan ke dalam modul pembelajaran mereka. Nah, karena potensi di situ ada peluang untuk sampah yang banyak banget, itu bukan jadi masalah menurut kita ya Pak, tapi itu menjadi peluang bagi mereka untuk berwirausaha. Nah, jadi mereka mengelola sampah di komunitas, yang itu nanti sampahnya itu coba mereka distribusikan ke pelapa. Jadi memang sampah di aliran sungai, karena memang resiko banjir itu tinggi karena mereka berada di aliran sungai juga Pak. Nah, itu sungai itu makin lama makin sempit posisinya. Nah, kemudian kita juga melihat potensi adanya limbah ternak sapi sama jerami yang itu tidak terkelola dengan baik selama ini, Pak. Nah, jadi itu kita coba untuk melatih keterampilan dari kelompok tadi untuk bagaimana mengelola limbah ternak dan sapi tadi supaya nanti diolah menjadi pupuk organik.
Nah, sejauh ini untuk pertanian mereka itu masih fokus untuk menggunakan pupuk kimia. Nah, kita mencoba mendorong mereka bagaimana mereka kembali ke alam untuk menggunakan pupuk organik tersebut. Ya. Dan alhamdulillah ini udah aplikatif dilakukan oleh masyarakat. Yang awalnya kita cuma mencobakan demplot saja untuk 2 tempat, sekarang sudah beberapa dari komunitas itu sudah menggunakan. Oh, jadi sudah diaplikasikan ke Lahan pertanian pertanian sendiri. mereka, iya Oh, benar. itu di padi ya? Di padi Pak, padi sawah. Nah, menariknya lagi, kita juga mendorong penghidupan berkelanjutan mereka, Pak. Jadi bagaimana aktivitas-aktivitas di sekolah iklim ini tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, tapi sudah mereka pasarkan sebagai unit usaha di pemerintahan nagari gitu, Pak. Jadi dari hasil sampah tadi sudah mereka olah menjadi kerajinan gitu ya. Untuk pupuk organik sudah mereka coba pasarkan kepada BUMDes yang ada di pemerintahan nagari gitu ya. Nah, termasuk juga olahan dari hasil kebun mereka yang kita coba olah menjadi pangan bergizi. Nah, ini menarik nih, kaitannya dengan apa namanya pengelolaan sampah, terus hasil kerajinannya ya, Iya. kemudian dilingkan dengan BUMDes BUMDes. atau BUM Nagari ya kalau di Padang ya. Nah, ini gimana itu? Itu kan menarik ya, artinya ada inisiatif dari komunitas, kemudian dia dilingkan dengan pemerintah sehingga nanti asumsinya kan dia bisa direspon oleh pemerintah lewat program maupun lewat anggaran gitu ya. Iya, Itu betul. ceritanya gimana? Apakah dia tiba-tiba dia mengusulkan ke pemerintah atau memang sudah dari awal kita mengengage pemerintah negara ini? Sejauh ini memang dari awal itu memang dari inisiatif mereka, Pak. Jadi berdasarkan dari kegiatan yang kita latih, kemudian aktivitas-aktivitas di sekolah iklim, dan ini kan menjadi perhatian dari banyak pihak, baik itu pemerintahan nagari maupun di pemerintahan daerah. Nah, dengan adanya aktivitas ini, kalau kita umpamakan, kalau saya punya duit 1 M, kemudian Bapak mau membangun rumah, bukan, Bapak mau membangun rumah, kalau hanya ada lahan, saya mungkin agak keberatan ngasih duit 1 M. Tapi kalau Bapak sudah punya pondasinya gitu ya, sudah mulai dibangunkan, artinya kan saya meneruskan pekerjaan Bapak saja yang menurut saya ini bisa dimaksimalkan dananya. Jadi artinya dari apa yang level komunitas itu udah benar akhirnya dilihat ya oleh Iya, pemerintah. jadi pemerintahan nagari mengatakan bahwa ya selama ini saya sulit untuk membentuk keterampilan dan memberdayakan komunitas yang memang aktivitasnya berkelanjutan. Nah, dengan adanya kegiatan dari Fikra ini justru membantu pekerjaan mereka, akhirnya didanai sama pemerintahan nagari untuk keberlanjutannya, Pak. Nah, itu selain BUMDes tadi kira-kira apa support yang dilakukan oleh negara? Alokasi anggaran kah atau mungkin dukungan program atau kegiatan? Dan mungkin nanti juga bisa cerita selain di nagari terus lari ke pemerintah kabupatennya itu dukungnya dalam bentuk apa gitu. Ya, jadi di Sekolah Iklim Petani Perempuan itu 80%-nya dana pemerintah nagari, Pak. Oke. Iya, jadi Tapi setelah jalan inisiatif sendiri kan, iya, artinya dari awal nggak ada, tapi begitu kita melakukan kegiatan itu kemudian ada perhatian kan, iya, betul. ada alokasi anggaran. Iya, jadi awalnya di tahun 2022 kita bentuk Sekolah Iklim Petani Perempuan, kemudian tahun 2023 udah dianggarkan oleh pemerintah nagari melalui dana nagari, itu 80% udah di-cover sama pemerintah nagari. Termasuk untuk pembelian alat dan bahan untuk pelatihan, kemudian menyediakan infrastrukturnya gitu ya Pak ya, meskipun itu menjadi aset nagari tapi bisa digunakan oleh komunitas jika dibutuhkan. Nah, itu yang support dari pemerintahan nagari, termasuk memfasilitasi tempat, kemudian bahkan menghibahkan lahan untuk kelembagaan aset komunitas. nagarinya itu Iya Pak, dihibahkan. Itu yang di level pemerintahan nagari. Sementara dukungan dari pemerintah kabupaten sendiri, ini kan karena kita dorong untuk UMKM di nagari ya Pak. Untuk pengurusan izin melalui Koperindaknya itu sudah disupport sama pemerintah nagari Pak. Oh ya, oke. Nah, jadi ini meskipun kegiatannya sektor pertaniannya sangat sempit gitu ya, tapi inovasi-inovasi kreativitas yang kita tindak lanjuti untuk keberlanjutan dari si kelompok tadi itu diperhatikan oleh pemerintah. Kabupaten. Kabupaten. Oke. Ya, jadi untuk izin IRT-nya, kemudian sertifikat halalnya itu dibantu oleh Koperindak Itu dalam tadi yang pengurusan ini ya, hasil dari pengelolaan sampah tadi ya. pengelolaan sampah. Nah, termasuk juga ini Pak, Yang pupuk organik itu. bukan pupuk organik, tapi pengolahan makanan dari hasil pekarangan mereka. Oh, oke ya. Nah, itu kan kita bikin olahan ya, Apa ada itu nugget, ada keripik, kemudian ada steak gitu ya, ada mie gitu. Nah, itu laku dijual di pasaran ketika acara
penilaian TPPKK kabupaten, Pak. Jadi UMKM seluruh Nagari ini diundang di level kabupaten. Kemudian mereka menampilkan produk-produk sekolah iklim petani perempuan gitu. Oke, jadi menarik ya. Tadi ada inisiatif yang dari komunitas direspon oleh pemerintah nagari atau pemerintah desa, terus direspon juga oleh pemerintah kabupaten gitu ya. Nah, sekarang kalau ini kan aksi-aksi itu kan harus di ini apa namanya istilahnya kalau misalnya dilepas begitu saja kan bisa aja orang kemudian bubar gitu. Nah, tapi kemudian beda kalau misalnya inisiatif ini kemudian dilembagakan, misalnya di pemerintah nagari atau pemerintah kabupaten itu dia punya semacam peraturan yang bisa menjamin bahwa aktivitas di level komunitas itu tuh bisa sustain. Nah, mungkin bisa cerita nih Uni Uci nih. Ada peraturan di nagarinya apa, misalnya ada pernah, kemudian di pemerintah kabupatennya apa terkait dengan aksi ketahanan iklim yang di tingkat komunitas itu. Ya, baik. Kalau terkait dengan kebijakan ya Pak, kalau kita lihat di level pemerintah kabupaten sendiri untuk merespon aktivitas aksi berketahanan iklim ini, yang pertama itu sudah punya SK kelompok kerja Pak, kelompok kerja pembangunan berketahanan iklim yang inklusif Kabupaten Padang Pariaman, itu periode 2022-2024, nah SK-nya udah mau habis nih di akhir tahun ini gitu ya. Nah, itu anggota-anggotanya selain dari pemerintah daerah juga melibatkan private sector dan NGO. Jadi kita sudah mencoba mendorong anggota POJA ini yang lebih inklusif. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahun 2022 itu juga sudah ada surat himbauan Bupati untuk peringatan dini terkait dengan bencana banjir, banjir bandang, sama tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, ini menjadi panduan juga bagi BPBD sendiri untuk memberikan peringatan dini terhadap komunitas-komunitas di level nagari gitu ya. Kemudian yang ketiga, itu kemarin kita sedang mendorong penyusunan dokumen roadmap pembangunan berketahanan iklim yang inklusif, Pak. Jadi roadmap ini kita bikin untuk periode 5 tahun dari tahun 2025 sampai tahun 2030, dan itu dibantu oleh teman-teman di akademisi dari berbagai bidang, ada yang dari ilmu sosial, kemudian ada yang politik, hukum, kemudian pertanian dan peternakan. Nah, itu bersama-sama kami mendiskusikan itu dengan pemerintah daerah dan melibatkan teman-teman NGO non-mitra yang berkegiatan di Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian dokumen ini sudah kita gagas peraturan bupatinya. Peraturan bupati untuk roadmap. Iya, peraturan bupati tentang roadmap pembangunan berketahanan iklim ini. Namun karena masih di tahap pembahasan dan kebetulan program Fikra selesai, tapi kami berkomitmen akan tetap mengawal peraturan ini sudah sejauh mana dibahas di bagian hukum gitu ya. Oke, sip. Cukup menarik perbincangan kita pemirsa, tapi saya penasaran masih ada satu lagi yang mungkin perlu kita gali dari Uni sini. Kan tadi udah cerita dari mulai isu perubahan iklim yang sifatnya kayaknya mengawang terus kemudian berhasil didaratkan sampai kemudian menjadi aksi konkret di tingkat komunitas direspon oleh pemerintah nagari, lalu direspon oleh pemerintah kabupaten yang kemudian dilembagakan dalam bentuk Pokja, dan ini sudah bikin roadmap dan nanti akan diperbutkan gitu ya. Nah, itu pertanyaan terakhirnya, kira-kira kuncinya apa tuh sehingga model model kayak boleh kita bilang gerakan lah ya, model gerakan untuk menghimpun aksi-aksi ketahanan iklim ini di Padang Pariaman itu tuh bisa berhasil lah sejauh ini gitu. Faktor kuncinya apa kalau dari sekian banyak hal itu kira-kira yang sangat menentukan tuh apa sehingga ini bisa berjalan gitu. Ya, kami sebenarnya dari pemetaan aktor dulu di awal ya Pak ya, baik itu aktor dari pemerintah daerah, kemudian pemerintah nagari maupun komunitas sendiri yang nantinya akan menjadi champion dan agen perubahan dalam kegiatan gitu ya. Nah, termasuk juga kami meningkatkan diskusi-diskusi informal justru lebih banyak dibanding dengan diskusi formal Pak. Jadi apakah mendampingi si bapaknya untuk turun ke lapangan gitu ya, untuk pengambil kebijakan, kemudian juga kita ajak duduk di kafe nih untuk diskusinya gitu, atau memang kita susul beliau untuk diskusi di rumahnya gitu ya.
Jadi diskusi-diskusi informal itu sebenarnya lebih fleksibel, kemudian lebih mencairkan suasana, banyak input dan inovasi-inovasi kreatif yang kami dapatkan gitu ya. Dan itu akan sedikit membantu mempermudah jalan dibanding kami harus melakukan aktivitas melalui proses birokrasi gitu ya. Nah, itu model yang kami lakukan kemarin. Kemudian kami juga meng-engage-nya private sector, Pak. Oke. Ya, Mungkin jadi bisa disebutkan private sektornya, siapa tuh kalau sebutkan merek kan kita bisa jadi oh di-endorse. iya. Jadi untuk private sector yang kegiatan di Padang Pariaman ini ada dua, Pak. Yang Ya. pertama itu Bank Indonesia. Catat nih Bank Ya, Indonesia Bank ya. Indonesia itu langsung kerjasama dengan Bupati Padang Pariaman untuk sekolah lapang iklim di Kecamatan Ulakan. Kebetulan ini juga menjadi daerah dampingan Fikra. Kemudian yang kedua itu dari PT Pertamina DPPU Minangkabau. Yang keras. Nah, jadi yang untuk PT DPP Jadi PT Pertamina ya, Iya, CSR-nya Pertamina, Pertamina. CSR. Oke. DPPU Minangkabau ini programnya cukup lama, Pak, 5 tahun ke depan untuk program pertanian cerdas iklim gitu ya. Nah, jadi mereka sebenarnya melanjutkan aktivitas kegiatan di Sekolah Iklim Petani Perempuan yang mana program Fikra selesai, kemudian pemerintahan nagarinya mensupport kegiatannya tidak terlalu banyak penganggaran nagari karena banyak rentetan kegiatan sehingga di sektor private sector itu memaksimalkan pendanaannya untuk kegiatan sekolah iklim petani perempuan tersebut, Pak. Iya. Jadi nanti Bahkan produknya itu mungkin nanti kalau misalnya aksi-aksi ekonomi yang di tingkat komunitas sudah menghasilkan, kita nggak butuh itu ya, support dari program. iya betul. Bahkan kemarin launching dengan dengan Bupati Padang Pariaman itu bersama Pertamina itu produk-produknya dijual, Pak. Oke. Dan laku di pasaran gitu ya. Jadi itu ya faktor kuncinya, dan tentu saja adalah kolaborasi dari seluruh multi stakeholder ya, karena Iya. tadi ada juga perguruan tinggi kan. Iya. Kalau perguruan tinggi tentu saja isu-isu yang terkait dengan ini kan harus kemas dalam sains akademik sehingga itu bisa meyakinkan semua orang gitu. Baik, terima kasih Uni Uci atas waktunya. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut ya untuk melanjutkan inisiatif yang baik di Padang Pariaman, dan mungkin nanti bisa di scaling up di kabupaten-kabupaten lain. Iya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Terima Atau kasih. boleh mampir ke Sumatera Barat Ya, juga, insya Pak. Allah nanti kita main-main ke sana. Oke, begitu ya teman-teman, perbincangan kita dengan Uni Uci dari PKB Sumatera Barat. Ini sangat menginspirasi sekali bagi gerakan nyata terkait dengan perubahan iklim dan bagaimana model tata kelola pemerintahan di sana bisa merespon dengan baik ya, tentu saja melalui proses advokasi yang dilakukan oleh teman-teman di PKB. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini, tapi jangan lupa kita masih ada sesi yang lain, sesi-sesi menarik yang lain di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.